ada, saya masih dalam suasana berduka, jadi saya mohon semua pertanyaan media biar Bang Jamal saja yang menjawab. Silakan. Ada 22 pertanyaan. 22 pertanyaan. Lebih ke apakah mengenal yang bersangkutan atau tidak, kemudian merasa dihina atau difitnah, dicemarkan nama baik atau tidak. Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian pertanyaan lain itu merasa dirugikan atau tidak dengan adanya video atau konten-konten yang dilakukan oleh saudara terlapor atau saudara AW. Ya, beliau menyampaikan bahwa memang merasa dirugikan beliau maupun juga anak beliau serta keluarga. Ada di situ telah mengambil perhiasan berlian Vanessa Angel, kemudian asuransi, uang asuransi, walaupun pada saat itu belum. Terus kemudian orang tua gagal, orang tua goblok, gila harta, dan ada lagi beberapa kata atau kalimat yang membuat memang sangat tidak bagus untuk itu dipublikasikan dan dikonsumsi oleh halayak. Karena itulah beliau merasa dicemarkan nama baiknya, beliau merasa dihina, difitnah. Ya, makanya kemarin kita buat LP di Polda Metro Jaya. Namun karena diarahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, jadi ya kita memenuhi panggilan dari penyidik. Ya, somasi pertama, kedua, ketiga, semua telah diklarifikasi bahwa itu telah diterima, namun mereka tidak berkenan untuk datang ke kantor kami untuk minta maaf. Ya karena mereka tidak berkenan, maka ya kami buat. Kan dengan membuat somasi itu kan satu awal yang baik untuk membuka ruang komunikasi sebetulnya. Kalau memang toh ada niat baik, maka tentu direspon. Sehingga mungkin ada telepon-teleponan atau kita bertemu lalu mengklarifikasi atau meminta maaf, kan sederhana aja sebenarnya. Tapi karena merasa tidak bersalah dan justru menantang waktu itu untuk kami membuat laporan polisi, jadi ya sebagai warga negara yang baik, ya tentu itu yang kami lakukan. Saya nggak tahu soal saling lapor-melapor. Yang jelas ini kita dalam kedudukan sebagai pelapor dalam hal ini. Tapi dari pihak sana merasa bilang katanya kan tidak ditujukan ke dia gitu loh Pak. Nggak apa-apa. Nanti silakan nanti mengklarifikasi itu di penyidik. Tidak ada masalah. Pasal 27 ayat 3. Kemudian ancaman hukumannya 4 tahun maksimal. Enggak sih. Jadi memang itu kan sudah sudah keterlaluan, sudah di luar batas-batas kata-kata yang sangat Tidak pantas. Dan tidak layak untuk dikonsumsi publik. Dan hingga saat ini masih itu. Sampai saat ini masih. Ya pesan kami dari Pak Dodi juga ya insaf lah, sadarlah. Kalaupun toh mau buat konten, ya carilah konten yang baik, yang benar, yang layak dan pantas untuk ditonton oleh publik. Apalagi followersnya banyak. Ya, apalagi kan followers dia kan banyak banget itu, kan tidak bagus lah. Kalau menari-nari di atas penderitaan orang lain itu kan kurang. Akan membuat merasakan depresi. Betul sekali. Nah ini sebetulnya ini untuk memberikan pelajaran juga kepada yang lain agar tolong dengan segala kebebasan dan hak yang dimiliki ya diperhatikan juga bahwa ada hak dan kebebasan orang lain yang juga harus kita hormati di situ. Karena itulah mengapa ada undang-undang ITE untuk melindungi itu. Iya, itu kan ini udah yang kedua kali ya. Kemarin sudah saya klarifikasi dari salah satu stasiun TV di mana ada oknum yang sengaja mengedit di akun Instagram saya, mengedit, mengopi yang seolah-olah itu adalah komentar dari saya pribadi. Saya udah klarifikasi, tapi hari ini ada lagi yang terbaru. Hari ini tadi pagi ada lagi dan modusnya juga sama ya. Ini benar-benar memang sudah keterlaluan, tapi saya serahkan semua ke kuasa hukum saya Bang Jamal. Kalau nanti memang masih begitu juga ya tidak menutup kemungkinan nanti akan kita LP, tidak menutup kemungkinan, tapi
kita satu-satu aja fokus dulu dengan yang ini ya Bang ya. Jadi untuk yang itu kita akan lagi cari siapa oknumnya yang membuat edit di akun Instagram saya. Kan mungkin ada pesan buat oknum itu. Ya. Biar berhenti atau seperti apa? Ya. Pesan kami untuk teman-teman atau pihak-pihak yang suka iseng-iseng dengan jarinya yang lentik itu, ya mungkin ada baiknya berhentilah. Mudah-mudahan dengan LP yang sudah kami lakukan ini, kemudian dengan adanya pemberitaan ini juga ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk jangan lagi terlalu ikut campur lebih dalam, lebih jauh, dan kemudian juga mengimpor informasi gelap juga kepada pihak-pihak tertentu, sehingga pada akhirnya membuat masalah ini justru tidak menemukan sebuah solusi yang baik, tapi justru melebar kemana-mana dan pada akhirnya nanti akan membuang energi kita semua. Mestinya ada banyak hal yang kita bisa buat, lakukan untuk Indonesia yang kita cintai ini ketimbang daripada masalah-masalah yang remeh-temeh seperti ini yang bisa sebetulnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini antara Pak Dodi maupun juga dengan Pak Haji Faisal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.